Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dan untuk beramal dan beraktivitas lainnya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohonkan kepada Allah semoga wabah COVID ini cepat berlalu dari bumi Allah ini, khususnya dari Indonesia, agar kita bisa berkehidupan yang normal seperti biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelumnya kita telah menguraikan bahwa tidur dan bangun kita adalah di tangan Allah. Maka sekarang kita akan membahas bahwa dalam hidup adalah sebuah kemungkinan dan kematian adalah suatu kepastian. Sebab semua yang diberi takdir hidup oleh Allah pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernapas akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah awal dari tahapan kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu persiapkanlah diri untuk ke sana yang tidak ada seorang pun tahu kapan dan di mana dia akan dikuburkan. Maka topik ceramah kita hari ini adalah cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Sebab dengan selalu kita mengingat dan mengambil pelajaran dari kematian, kita akan semakin dekat dengan Allah dan akan mempersiapkan diri untuk kematian yang tidak ada seorang pun akan bisa lari daripadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menyemputmu atau menemuimu di mana dan kapan saja. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan. Al-Jum'ah ayat 8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa izza. Cukuplah dengan kematian itu menjadi pelajaran. Kaum muslimin, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kematian. Pertama, semua yang kita miliki akan tinggal di dunia ini dan tidak ada yang akan dibawa ke dalam kubur kita. Seperti harta benda, tanah yang luas, uang yang miliaran, anak, istri, suami, pangkat jabatan, pengikut, teman, dan lain sebagainya. Itu semua akan tinggal. Hanya yang kita bawa adalah kapas alas jasad kita, kain kafan, pahala, ibadah, dan amal soleh yang kita kerjakan, yang akan kita bawa. Karena itu
gunakanlah semua itu untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Yang kedua, tidak ada yang akan menemani kita di alam kubur kecuali amal kita, dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita beramal kebaikan yang banyak, maka itulah yang akan menjadi teman kita. Sebaliknya, kalau kita semasa hidup banyak berbuat kejahatan dan kemungkaran, maka itu jugalah yang akan menjadi teman kita. Karena itu, janganlah pernah berhenti berbuat kebaikan dan janganlah pernah melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Kalaulah kita tergelincir melakukan dosa dan kejahatan, cepatlah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak ada manusia yang bisa mandi, mengapani, salat, jalan sendiri ke kubur, dan bahkan masuk ke dalam kuburnya, kecuali oleh orang lain. Karena itu, janganlah pernah sombong, takabur, egois, dan merendahkan orang lain. Karena itu adalah kejahatan. Karena kita ini adalah lemah dan membutuhkan orang lain. Selalulah tawaduk, menghargai orang lain, dan berbuat baik kepada sesama. Keempat, kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Karena itu, tidak ada yang perlu kita sombongkan, kita banggakan, dan kita pamerkan. Toh, semua itu adalah berasal dari tanah, dan kita semua akan kembali kepada tanah. Hanya manusia yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu istiqomahlah dalam ketakwaan. Terakhir, kita tidak bisa nyontek seperti kebanyakan kita ujian di dunia ini, merekayasa dan menghafal jawaban pertanyaan malaikat yang akan diajukan kepada kita di alam kubur nanti. Kecuali yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat itu adalah ibadah kita, amal saleh kita, dan kebajikan yang kita lakukan semasa hidup. Karena itu istiqomahlah dalam ibadah, dalam amal saleh dan kebajikan. Itulah diantara pelajaran kematian yang dapat kita ambil. Semoga kita selalu istiqomah dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita agar kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bertakwa, dan istiqomah dalam berbuat kebajikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.